Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Di vlog kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana cari student housing. Ini biasanya rame di bulan-bulan ini, keluar masuk mahasiswa. Kalau untuk master itu biasanya sekitar bulan-bulan Agustus September. Dan kalau PhD itu lebih ke anytime, meskipun kebanyakan juga datang di Agustus September. Cari housing itu kalau dari pengalamanku, cari housing di Belgia kalau dari sepengalamanku sampai saat ini tuh susah-susah gampang, susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Beda-beda ya, mungkin pengalaman masing-masing orang beda-beda. Nah kalau aku ini memang nggak mudah Rek, masalahnya aku kesini nggak sendiri, bersama keluarga, bersama Pak suami yang juga student dan bersama Lea yang juga student. Nggak, maksudnya bersama keluarga ini ada kriteria tertentu. Tapi sebelum housing yang keluarga, aku akan sharing ke housing yang single-single dulu. Jadi kalau teman-teman yang sudah keterima master atau PhD ataupun bachelor di sini dan bersiap untuk datang ke sini, langkah yang pertama diambil adalah cari housing, tentunya setelah sudah ada acceptance letter, ada pendanaan baik itu beasiswa maupun self funding, juga setelah adanya pengurusan visa. Tapi ini agak berbeda kalau keluarga, biasanya tuh kadang-kadang visa, sebelum pengurusan visa sudah diminta housingnya. Nah untuk yang non keluarga ini gimana sih cari housingnya? Aku kasih beberapa tips, mulai yang termudah sampai nanti mulai yang agak gimana gitu. Yang pertama adalah student housing yang disediakan oleh universitas. Masing-masing universitas biasanya punya dom, asrama. Jangan bayangin asrama itu mirip-mirip kayak asrama bara atau asrama yang satu kamar duni banyak orang. Beda, kalau di sini asrama macam-macam. Jadi asramanya mulai dari yang terdiri dari satu kamar atau tipe studio atau apartemen 2 kamar. Jadi ada tipe-tipenya tergantung mahasiswanya. Biasanya kalau master itu dapat tipe studio, kalau PhD single dapat yang apartemen 1 kamar. Kalau keluarga bisa apply yang kayak 2 kamar. Tapi kekurangannya di sini, meskipun sebanyak itu housing yang disediakan oleh universitas, lebih banyak student yang datang. Jadi nggak berimbang antara jumlah student dan asrama yang disediakan. Makanya harus cepet-cepetan. Kalau sudah fix, sudah deal mau kuliah di sini, harus cepet-cepetan apply. Aku sendiri waktu itu kurang beruntung, jadi waktu aku apply ternyata sudah penuh. Masuk waiting list itu pun lama sekali nunggunya, nggak ada kabar. Mungkin sampai sekarang juga nggak ada kabar setelah sudah tinggal di sini. Terus sudah apply buat student housing yang pakai web, jadi di webnya ada, terus ada apply student housing. Kalau mereka balasnya cepat, kalau ada kapasitas, ada yang kosong, mereka akan info dan ngebook buat kalian. Tapi kalau nggak ada, masuk ke waiting list. Dan jangan terlalu banyak berharap dengan waiting list, karena belum tentu juga ada. Bahkan kayak pengalamanku sekarang ini nggak dihubungi lama waiting listnya karena memang saking penuhnya. Kemudian yang selanjutnya itu rumah atau asrama yang bekerja sama dengan universitas. Kalau di tempatku tinggal di daerah Gen, di Universitas Eugen itu ada namanya asrama, namanya OBSG. Itu kepanjangan dari pokoknya berbahasa Belanda, aku nggak paham. Itu dikelola oleh sejenis keuskupan atau dari gereja Katolik lah. Mereka menerima student-student dari berbagai macam negara, dan kebanyakan di sana adalah orang Indonesia, Afrika, dan beberapa negara yang lainnya. Ini juga untung-untungan, aku juga apply di sana ternyata nggak dapet. Sedangkan student-student yang bisa apply di sana itu nggak cuma yang keluarga, yang single pun ada. Jadi dia juga menyediakan kamar atau rumah dengan beberapa tipe. Jadi apply aja, siapa tahu beruntung, juga bener-bener untung-untungan. Kalau siapa tahu beruntung ya bisa dapat.
Terus yang ini sudah asrama mahasiswa dari universitas, asrama bekerja dengan universitas, atau ini ada saplet. Saplet itu apa? Saplet itu sebenarnya menggantikan penghuni sebelumnya. Jadi kayak sistem di sini master degree, ada banyak tipe pendidikan, ada tipe master, ada yang master degree yang mulai dari semester 1 sampai akhir berada di satu universitas aja. Ada juga yang semester 1 di kota Gent, semester 2 di kota Leuven atau di negara yang lain, semester 3 dia kembali atau bisa jadi ke kota atau negara yang lainnya. Nah, biasanya ini kalau dia hanya short term kayak mau liburan 1-2 bulan atau dia ke kota lain untuk 1 semester dan semester berikutnya dia kembali, ini apartemennya bisa disapletkan atau digantikan ke orang lain selama durasi tertentu. Cari infonya di mana? Biasanya di Facebook. Orang sini banyak membagikan info via Facebook. Kayak Facebook, coba aja kayak student housing, student code pakai bahasa Belanda, tapi di Facebook kan ada auto translate yang bisa kita klik dan kita bisa tahu bahasa Inggrisnya apa. Lanjut, juga ada saplet yang info-info saplet dari Stad Gent atau website pemerintah kota Gent. Ini juga berbahasa Belanda, tapi jangan khawatir, kan Android sekarang ataupun di Chrome juga bisa langsung auto translate. Itu biasa mereka menawarkan. Cuman tetap ada kompetisi. Kalau kadang-kadang sama-sama satu negara, kayak sama-sama Indonesia gitu cepat. Mereka sebelum menawarkan ke publik, mereka menawarkan ke komunitas dulu di orang Indonesia. Jadi kayak siapa nih yang mau saplet? Aku harus pergi, aku harus magang gitu. Biasanya cepat ambilnya, dan biaya kalau saplet ini relatif lebih murah. Karena bisa jadi orangnya butuh cepat. Jadi lebih terjangkau lah daripada kita kalau cari yang lain dulu. Selanjutnya setelah saplet itu adalah cari secara manual melalui website. Jadi banyak website properti di sini seperti IMO atau IMO Web, itu beberapa macam website agen properti mereka menawarkan. Tapi ini memang relatif panjang prosedurnya. Aku juga beberapa kali mencoba housing ini, metode pencarian housing seperti ini. Cara gimana? Di website itu sudah ada rumah dan harganya, juga lokasinya. Jadi kita bisa ngecek. Seandainya kita sudah bisa tahu, oh aku besok ngampus di sini, bagaimana bisa tahu lokasi kampusku? Nah, kalian bisa tahu dari nama fakultas yang pertama. Kalau yang PhD bisa tahu dari nama supervisor. Nah, supervisor itu biasanya di bawah namanya itu ada alamat kantor dia. Kantor kita nggak jauh-jauh dari beliau bekerja. Jadi udah tahu, oh aku nanti ngantor di daerah sini, anggaplah aku ngantor di daerah Kopur, suamiku di daerah mana. Nah, itu bisa tahu kalau ada housing dengan alamat ini kira-kira sama jarak tempuhku kerja di lab, kerja di kantor atau di universitas jauh apa enggak. Nah, itu bisa milih antara yang murah, yang mahal gitu. Setelah memilih kita bisa kayak klik lanjutkan, ikuti prosedur di situ. Pada akhirnya mereka akan menjadwalkan untuk visit kalau kita memang sudah oke menjadwalkan untuk melihat-lihat. Dan visit ini biasanya nggak cuma satu orang. Ada pengalaman temanku satu kali visit agen properti itu ternyata mengundang 20 orang untuk satu rumah. Bayangkan, ramai banget. Nah, di visit ini kita bisa lihat-lihat betul, oh kayak gini ya rumahnya, oh seperti ini, ada plus minusnya, terus cocok apa enggak, harganya gimana, ownernya seperti apa. Itu yang visit tahap selanjutnya. Setelah tahap visit, tahap yang selanjutnya itu adalah kandidasi. Kandidasi ini apa? Jadi setelah visit kita mengajukan diri kepada owner bahwa kita minat dengan rumah itu dan bisa apa enggak kita sewa. Kandidasi ini adalah proses sebagai kandidat penghuni rumah itu, dan biasanya nggak satu orang juga, ada beberapa orang yang tertarik dan mengajukan ke owner. Biasanya diminta itu apa? Yang pertama adalah dokumen penghasilan. Kalau student biasanya pakai scholarship, guarantee letter. Itu untuk meyakinkan owner bahwa kita mampu membayar.
bahwa kita tidak akan kabur lah, intinya rumah itu akan kita sewa dengan durasi sesuai dengan kontrak dan kita akan bayar rutin, intinya seperti itu. Ada juga yang pakai wawancara. Jadi setelah dokumen itu sudah diterima, kok ownernya tertarik, kadang-kadang ada yang mengundang untuk melakukan sesi wawancara. Jadi melihat kecocokan antara owner dan pemilik ya. Karena apa ya, kita kayak dititipi, diserahkan rumah itu kan kita juga harus ada tanggung jawab untuk merawat dan seperti itulah. Jadi setelah sampai diwawancara baru owner akan memilih kepada siapa rumah itu akan disewakan. Bahkan pengalamanku sendiri agak berbeda, nanti aku ceritakan. Kayak pengalaman temanku, dia sudah di tahap wawancara tapi juga nggak dapat. Bener-bener ini antara apa ya, keuntungan dan kekuatan doa kalian. Nah setelah sudah wawancara dapat, nggak langsung huni dan bayar bulanan, ada sistem bayar deposit. Depositnya itu berapa? Depositnya biasanya 2 sampai 3 kali lipat dari sewa. Anggaplah sewanya 1.000 per bulan, jadi depositnya sekitar 2.000 sampai 3.000. Kemudian besok bulanannya lagi ya 1.000 begitu. Untuk ini harga untuk apartemen 2 kamar ya, biasanya segitu. Nah kalau untuk apa ada deposit itu? Yang pertama, kalau kita ada penundaan pembayaran maka owner nggak rugi, dia ambil dari deposit. Nanti kita kalau keluar setelah selesai menyewa terus ada kerusakan dan butuh perbaikan juga bisa diambilkan dari uang deposit. Tapi kalau kita jadi penghuni yang baik hati, tidak ada kerusakan, rumah terawat dan juga tidak ada keterlambatan pembayaran, maka deposit akan dibayarkan utuh kepada kita saat selesai. Begitu. Nah terus lah gimana ini kalau aku ada di Indonesia, bisa apa enggak? Bisa sih apply kayak gitu, cuma kendalanya adalah visitasi. Visitasi ini lebih baik dilakukan oleh orang yang di sini, kan nggak mungkin kan dari Indonesia ada kayak model live shopping. Visitasi pasti datang. Biasanya teman-teman di sini juga dokter, jadi kayak ada temannya yang sudah di sini, sudah tinggal di sini, itu bisa membantu untuk mewakilkan visitasi. Atau setiap kota beda-beda ya. Kalau di Ken sendiri dari aku dulu maba itu sebelum datang ke Indonesia, sebelum datang ke Belgia maksudku, sudah dibikinkan sebuah grup khusus. Nah yang diakomodir oleh PPI Ken, nah biasanya mereka banyak membantu, memberi info, pokoknya benar-benar apa ya, membantu calon-calon mahasiswa dari sini. Tapi kalau di kota-kota lain aku kurang tahu. Jadi intinya apa ya, cuma silaturahmi, cari pertemanan dengan teman-teman yang ada di kota tempat kalian cari kenalan di mana gitu. Kalau kota Ken itu, kalau PPI Ken ada ininya, ada Instagram, biasanya mereka aktif dan sangat interaktif kalau di chat atau DM ataupun ada gitu biasanya. Kalau yang kota-kota lain atau cari kenalan yang lainnya itu bisa di Facebook, karena bisa di Indonesian Community in Belgium. Itu banyak orang-orang yang Belgia yang orang-orang Indonesia yang menetap di Belgia, tapi itu campur antara studi dan hidup, dan siapa tahu itu bisa jadi jalan-jalan dan mulai perkembangan. Oke, terus untuk visitasi itu apalagi ya? Untuk peraturannya. Jadi di sini sebelum peraturan ke domisili. Jadi pastikan kalau kalian memilih housing itu yang bisa digunakan domisili. Domisili itu apa? Bahwa alamat alamat rumah kalian di Belgia itu bisa dijadikan alamat di KTP. Di Belgia ini penting yang akan dalam provinsi ini benar-benar KTP ini sesuai dengan alamat. Bisa kayak kamu tinggal di mana, alamat dulu, kalau semua sudah itu alamat tersebut. Dan juga biasanya ada visitasi dari polisi sebelum kita jadi ID card, itu bisa kebenaran alamat dan kebenaran jumlah yang tinggal di rumah itu. Nah itu krusial. Jadi tanyakan bisa sebagai alamat domisili atau tidak.
Kalau tidak bisa, mending cari yang lain karena kita perlu alamat itu. Bahkan kalau kalian hanya 1 tahun atau 1 semester di kos itu, kemudian pindah ke kos lain, itu juga harus pindah alamat, ganti alamat di ID card itu harus diurus. Kalau nggak gitu kita bisa kena masalah juga. Jadi di sini benar-benar teratur, tertata, sistematis, dan ikuti rule-nya. Oke, setelah sudah domisili, yang kedua ada aturan untuk terutama yang keluarga ya. Jadi kalian bisa, kalau untuk detailnya bisa hubungi ke pemerintah kota masing-masing. Jadi ada peraturan bahwa kalau bawa anak harus punya kamar sendiri. Jadi kayak aku anak 1 ya kamarnya harus 2 untuk orang tua yang 1, untuk kamarnya anak 1. Ada juga yang temanku waktu itu anaknya 2 tapi anaknya masih kecil-kecil, itu kamarnya cuma 2. Itu pun waktu divisitasi polisi dipertanyakan, lah kenapa kok kamarnya cuma 2, harusnya kan 3, kan anaknya ada 2 gitu. Tapi waktu itu anaknya masih kecil jadi bisa menjawab, iya nanti kamarnya 3 karena ini masih kecil anaknya, it's okay gitu. Atau kalau anaknya sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, itu masih bisa lah kayak nego. Tapi lambat laun pun kalau anaknya semakin gede harus beda kamar juga, harus disediakan kamar juga. Ini tuh diatur betul sama pemerintah karena pemerintah Vlaanderen itu sangat concern terhadap anak-anak. Even dari orang tuanya kita juga intinya menyediakan kehidupannya layak gitu lah. Sudah untuk kamar itu, apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Nanti kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Next aku bisa bikin lanjutan tentang mencari student housing. Bagi kalian yang mau datang dan masih cari-cari, semangat, jangan tunggu-tunggu, segera cari, jangan tunda-tunda. Siapa tahu kalian beruntung dapat yang terbaik. Dari Linda cukup sekian, kurang lebihnya sepurane sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.